Baik, kita nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikumna. Alhamdulillah kita ketemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita Nahwu, pelajaran Nahwu, dan kita berada di khabar kana wa akhwatuha di bagian syibhul jumlah ini. Dan kemarin ini terakhir kalau nggak salah di PR kan yang syibhul jumlah. Bisa mengerjakannya? Insyaallah. Baik. Yang jar majrur ini kana tullabu fil fasli. Kana i'rabnya apa? Fi'lun madin naqis. Fi'lun madin naqis. Mabni ala al-fath. Perlu ditulis tidak? Tulis Kak. Boleh Ustaz. Kana tullabu fil fasl. Ini yang kemarin. Kana al-kitab wal an kana tullab al-fasl. Kana ini apa? Fi'lun madin naqisun mabniun al fathi mabniun ala fathi at-tullab ismu kana marfu'un ismu kana marfu' dhammah ada matu rafaihi dhammah limadha annahu ismu mufrad ismu jamak taksir. jamak taksir. Oh ya, na'am, jamak taksir. Jamak taksir benar. Apa? Ya. Wa fi harfun jarin mabniun jarulin. Kenapa mabni? karena harfu jar selalu mabni. Aku jalin mabniun ala al-sukun. Al-fasli ismun majrurun ismun majrurun bifi. Kok begini? Bifi. Nah
Wa alamatu Jarihi. Wa alamatu jarrihi Jarihi. kasratun Kasrah. al-kasratu. Al-kasratu. Boleh kalau ad-dhahiratu ala akhirih boleh. Kemudian sekarang jar majrur fil fasli ya. Disebutnya dengan apa? wal jarru wal majruru Wal jar wal majrur atau syibhul jumlah. jumlah fil fasli Fasli. Wa syibhul jumlati. Syibhul jumlati atau disebutnya dengan al-jar wal wal majrur, yaitu apa? Fil fasli fasli. Kedudukannya mutalikun Ta'liqun. muta'alliqun Bimahzufi. bi mahdhufin Barukana mansub khabaru Kana. Mansub. Oh, pakai mansub boleh ataupun tidak, nggak masalah ya. Di sini mau disebutkan dengan takdirnya ataupun tidak juga tidak masalah. Ada yang menyebutkan, ada yang tidak. Kalau mau disebutkan takdirnya berarti apa? Kana tullabu mana? Takdirnya. Takdir, wa takdiruhu mana? Karena mawjudun Mawjudun. dan fil fasli Mawjudan. Ah? karena Kana tullabu mawjudan Mawjudan. fil fasli Kana tullabu apa? mawjudan Mawjudan. Taib, anak kasih pilihan. Yang pertama apa? Mawjudan. Yang kedua barusan apa? Mawjudun. Yang mana yang benar? kana tullabu Yang mawjudan? Karena dia Mawjudan khobar kenapa kana. mawjudan? Karena khobar kana Anak mansub begitu kan ya? ya Taib, ada yang menjawab mawjudun? Ah? Tidak ada. enggak ada Berarti mawjudan semuanya. kana tullabu Nah, berarti semuanya mawjudan sahih. Sepakat? Sepakat ya? jadi kemarin kayaknya bilang mawjudan juga. Nah, kemarin mawjudan juga. Yang atas apa yang atas? Mawjudan. Sahih. Takdiru kanal kitabu mawjudan. Berarti mengatakan benar karena melihat yang atas gitu kan. Berarti sepakat atas mawjudan? 6 Ustaz. Nah, Insya Allah senang. sepakat atas kesalahan? Mawjud. Perhatikan tulab ini berapa jumlahnya? Oh iya banyak Ustaz. Banyak. Nah, berarti yang tepat apa? Mawjuduna. Mawjuduna. Kuduna ya. Baik, mawjuduna. 1, mawjuduna. Benar? Sepakat ini? Mawjudina. Yang kedua, ada mawjudina. Oh iya, kalau khobar jadi mawjudina ya. Berarti yang benar yang mana? Kalau jadi khobar mawjudina. Nah, yang benar itu adalah mawjudin. Gitu ya. Kenapa mawjudin bukan mawjudun? Karena mansub. Nah, itu kedudukannya adalah mansub, sahih. Ya. Maksudnya dengan ya. Nah, dan mansubnya dengan ya. Kenapa? Ya. Karena jamak. Sama. Jama apa? Jama taksir atau jama muannas salim? Taksir. Ini jama muannas salim. Udah jama taksir, udah jama muannas salim, dua-duanya salah ya. Mau Yang benar itu jama mudzakkar salim.
Dia muzakkar Iya ya. Nah, berarti takdirnya apa? Kana tullabu nggak diperhatiin ininya Ustaz. mawjudina. Kamu maujudina Nah, fil fasli. bil fasli. Nggak diperhatiin tulabnya, jamaknya. Nah, Masya Allah. baiklah. Jarang pakai jadi nggak ngerti. Nah, Berarti sesuai dengan ngikutin itunya fa'ilnya apa? masih ingat aturan khobar tidak? Khobar itu mengikuti dari segi apa? Dari segi muannas dan mudzakarnya, dan juga ada bihi dari segi jumlahnya. Baik, ada pertanyaan sampai sini silakan. Sebentar, Ustaz. Baru ketemu ya. Saya Lola. Nah, yang sedang mengerjakan tugas benar atau tidak? Benar, tapi anak nggak pakai ini. Maujudinanya Ustaz. Kalau mau Ya. tidak, Ustaz. Nah, Jarang pakai. Kalau takdir itu harus dalam i'rab Ustaz. Amada? Kalau takdir itu harus disebut ya kalau dalam i'rab. Enggak mesti. Nah, ada yang menyebutkan, ada yang tidak. Kelas? Kelas Ustaz. Pas ya. Kita kembali ke catatan nahwunya, buku nahwu. Alhamdulillah, berarti kita sudah selesai khobar kana. Sekarang membahas isim in. Dan isim ina gampang ya. Isim ina gampang. Isim ina itu hanya mansub saja kelas, tidak ada macam-macamnya. Kalau khobar itu ada. Jadi khobar kana dengan khobar ina, dengan khobar, ya, pembahasan khobar, kemudian khobar kana, khobar ina, itu hampir mirip-mirip. Hanya beda namanya saja. Namanya saja. Dan anak tulisin juga bentuknya sama begini. Bentuknya sama, hanya diganti dengan inna atau kana saja. Al-an masuk ke isim inna. Sebelumnya kita sudah membahas di al-marfu'at khobar inna. Ya. Sekarang masuk ke isim inna. Kenapa? Sebelumnya khobar inna. Dan sekarang isim inna. Kenapa? Harusnya kan isim inna dulu yang duluan. Nah, kalau isim kan mansub. Nah, disesuaikan dengan pembahasan ya. Sebelumnya kita membahas tentang al-marfu'at yang rofa-rofa. Dan yang rofa di inna ini adalah khobarnya. Lalu kita bahas khobar dulu. Gitu. Dan sekarang kita masuk ke al-mansubat, isim-isim yang nasab. Dan yang nasab untuk inna adalah isimnya. Maka sekarang kita bahas isim. Dan rumusnya apa? Masih ingat? Inna rumusnya? Isimnya mansub. Isimnya mansub. Khobarnya marfu. Ingat rumus ini ya. Ini baku. Rumus baku. Ini dia. Jadi isimnya mansub, khobarnya marfu. Nah, berarti kita sekarang masuknya ke ismuha yang mansub-mansub. Dan inna, jumlah inna asalnya dia berasal dari al-mubtada wal khobar. Nah, berarti mubtadanya ini menjadi isimnya, khobarnya menjadi khobar inna. Yang berubah apanya? Isimnya. Nah, isimnya yaitu mubtada. Berarti yang berubah hanya mubtadanya saja ya. Adapun khobarnya tidak berubah. Tetap. Kenapa tidak berubah? Karena khobar dengan khobar inna sama kedudukannya, yaitu marfu. Adapun mubtada ini berubah menjadi mansub karena mubtada marfu, sedangkan isim inna mansub. Jadi mubtada berubah menjadi isim inna mansub. Contoh. Muhammadun mujtahidun. Muhammadun mujtahidun. Muhammad ini apa kedudukannya? Mubtada.
mubtada marfu bi dhammah. Mujtahidun Khobar. khabar marfu bi dhammah. Nah, ya. Jadi Muhammad mubtada marfu dengan dhammah, mujtahidun khabar marfu dengan dhammah. Ketika dimasuki inna, maka yang berubah tadi apa? Mubtada, ya. Mubtadanya. Nah, yang tadinya marfu menjadi mansub, menjadi inna Muhammadan mujtahidun. Nah, inna Muhammadan mujtahidun. I'rabnya apa? I'rabnya berarti apa? Inna. Ismu inna. Inna i'rabnya apa? Inna. Inna harfu tawkid. Harfu tawkid wa nasbin. Nah, kita i'rab di sini ya. Inna dia harfu tawkidin wa nasbin. Wa nasbin mabniyun Ala fathi. على الفتح مبني على الفتح خلاص اسمه Muhammad. Muhammad berarti i'rabnya apa nih? Ismu inna Ismu inna ya. mansubun. Ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi apa? Fathah. Perhatikan, Anda berikan kurung di sini ya. Ini yang berubah-ubahnya. Ya. Al-fathatu alasannya Li'annahu mufrad. Ini alasannya yang berubah-ubah. Anda berikan kurung juga. Ini li'annahu ismu mufrad. Ismul mufrad. Ini yang berubah-ubah. Jadi yang berubah-ubah adalah yang diberikan kurung itu. Itunya sama, semuanya sama. Baik, satu. Ini untuk i'rab isim inna. Sekarang mujtahid. Mujtahid ini apa? Khabaru inna. Anda besarkan sedikit. Ini berarti khabaru inna. Nah, apa? Marfu'un. Wa alamatu Raf'ihi apa? Ad-dammatu. Nah, ini berikan kurung, ini yang akan berubah-ubah. Alasannya li'annahu ismul mufrad. Li'annahu ismul mufrad. Nah, kelas. Kalau sudah begini, ya kami semua sama. Sudah. Hanya yang membedakan adalah tandanya dan alasannya. Tandanya dan alasannya. I'rabnya sama. Ismu inna mansub wa alamatu nasbihi nuqta li'annahu nuqta. Kelas. Khabar inna marfu' wa alamatu rafihi nuqta li'annahu nuqta. Dan untuk yang mufrad ini sebenarnya nggak disebutkan juga, nggak masalah ya alasannya. Ini hanya untuk memperjelas saja supaya nanti ketika misalkan musana atau yang lainnya kita tinggal ganti sih. Coba sekarang lihat yang kedua. Abuka dzu ilmin. Kira-kira ini termasuk ke pembahasan isim apa? Al-asma al-khamsah gitu ya. Al-asma al-khamsah. Kalau sudah tahu al-asma al-khamsah, maka lihat ke bagian 2, buka al-asma al-khamsah. Yang diperlukan di sini adalah mansub dan marfu. Itu saja. Mansub dan marfu. Al-asma al-khamsah rafa'nya dengan apa? Waw. Dengan waw. Nasabnya dengan Alif. Dengan alif. Nah, kelas. Jadi al-asma al-khamsah marfunya dengan wawu, nasabnya dengan alif. Itu saja yang dibutuhkan. Oke, kita lihat sini. Abu berarti di sini mubtada.
Dan mubtada marfu, ya, Marfu. khabarnya dengan waw ini. Wow. Kemudian du ini apa? Khobar. Khabar, ya. Dan khabar marfu, marfunya dengan Wow. waw juga. Ketika dimasuki inna, mubtadanya jadi berubah. Inna yang tadinya abuka sekarang berubah menjadi apa? Abaka. Nah, aba berarti aba ini apa? Isim inna mansub. Tanda nasabnya apa? Alif. Ini dia ya. Tanda nasabnya adalah alif. Kenapa? Anahu minal Minal asma'il khamsah. Gitu ya. Ingat wahwa Mudof. wahwa mudhaf. Dan ka dhamirun muttasilun Mabniun fi mahal jar jarin mudofun ilaih. Bisa? Insyaallah. Insyaallah. Perlu ditulis tidak? Perlu Ustaz, tapi di kertas boleh Ustaz. Baik. Dari inna Muhammadan ya. Nah, Ustaz. Kenapa nggak bisa pindah? Ini pembahasan tentang apa ini? Isim inna ya. Ismu inna ya. Halaman berapa? Halaman 1. Halaman 1? Lah. Ada halaman enggak? Enggak ada halaman Nggak ada halaman. bagian 1. Itu ada yang ditulis berarti catatannya. Kalau di sini ada halaman 19 ya. Intinya nomor 1. Nah, bagian 1 ya, bagian 1 intinya gitu. Bagian 1 setelah kana. Bagian 1. Nah, ingetin aja gitu. Berarti kita jangan tulis sofha ya. Ini bagian 1. Yang pertama tadi apa? Inna Muhammadan Mujtahidun. Iya. Muhammadan kita ya Rob. Inna apa ini? Harfu Harfu nasbin wa tawkidin. Harfu nasbin wa tawkidin. Dia huruf nasab, huruf yang menasabkan, dan huruf tawkid dia harfu tawkid yang mengakidkan. Dan huruf itu selalu apa? Mabni. Mabniyun. Maka kita katakan mabniyun. Mabninya atas harokatnya, mabniyun alal Fathi. fathi. Kelas ya. Mau ditambahin? Kalau mau dilengkapin apa? La mahala. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukan i'rab. Ingat ya, isim huruf itu adanya. Kemudian Muhammadan. Muhammadan berarti apa ini? Ismu inna. Ismu inna. Dan isim inna apa? Mansubun. Tanda nasabnya? Wa alamatun nasbihi fathah. Alamatu nasbihi Fathatu. al-fathatu. Baik, ini ya yang berubah-ubahnya. Alasannya Li'annahu mufrad. ismul mufrad. Kita ke bawah. Mufrad ini yang akan berubah-ubah alasannya. Mujtahidun. Apa?
Khobar inna. Khabaru inna marfu'un. Tanda rafa'nya alamatu raf'ihi mada ad-dhammatu. Yang berubah alasannya Di annahu li'annahu ismul mufrad. Nah, kelas begini. Ya. Jadi inna Muhammadan mujtahidun. Jadi ada alasan kenapa dia Muhammadan, kenapa dia mujtahidun begitu. Ini pelajaran nahwu. Pelajaran nahwu itu mengetahui harokat ujung-ujungnya akhir. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Wah, kalau tidak ada, yang kedua mah. Yang kedua contohnya apa tadi? Inna abaka, langsung saja ke situnya ya. Inna abaka bu ilmin. Inna yang Arabnya tidak usah ditulis ya, nanti tulis sendiri saja. Langsung ke aba. Sama yang tadi itu deh. Sama. Langsung ke aba. Jadi aba apa? Ismu inna. Ismu inna Mansubun. Lalu begini ya, isim inna mansub. Ya. Wa alamatu nasbihi al-alifu. Baik, alasannya Di annahu minal asma'il khamsah. Khamsatu. wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Karena syaratnya al-asmaul khamsah itu harus Mudhaf. Kalau tidak mudhaf, Tidak gugur. nah, kalau tidak mudhaf masuknya ke isim mufrad. Paham ini untuk Abah? Kalau ada yang tidak tahu tanyakan ya, silakan langsung tanyakan. Baik, kalau sudah paham kita masuk ke K-nya. K ini disebutnya dengan apa? Domir. Domir, sahih. K itu adalah domir. Kita katakan domirun. Domir. Dan domir ini termasuk domir mutasil atau domir munfasil? Mutasil. Maka kita katakan domirun mutasilun. Nah, domirun mutasilun. Barizun atau mustatir? Baris atau mustatir? Baris. Nah, maka ketika misalkan nanti ada yang mengatakan domirun muttasilun barizun, boleh ya, tidak masalah. Tidak masalah. Nah, kita nggak usah ya itu, lewat aja. Jadi domirun muttasilun dan domir muttasil kedudukannya selalu mabni. Maka kita katakan mabniyun. Jadi domirun muttasilun mabniyun. Mabninya atas apa? Atas harokatnya. Berarti harokatnya apa? Fathah. Berarti mabniyun alal fathi atau fathati boleh. Alal fathi. Mabniyun alal fathi. Mabni atas fathah. Nah, sekarang kita sudah sebutkan nih namanya. K ini dia domir dan domirnya termasuk domir muttasil.
dan domir itu selalu mabni. Mabninya atas fathah. Sekarang baru kedudukannya. Karena tadi aba mudhof, berarti ka ini kedudukannya apa? Mudhofun Mudhofun ilaihi. Dan mudhofun ilaihi selalu majrur. majrur. Maka kita katakan fi Mahalli jar mahallin jarulin gitu ya. Fi mahalli jarulin apa? mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi. Atau boleh dibalik ya. Jadi dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi mudhafun ilaihi majrur, boleh sama-sama. Mudhafun ilaihi majrur seperti itu nanti boleh saja. Sama saja maknanya sama ya, cuma beda kalimat saja. Paham sampai sini? Insyaallah. Tadi yang beda apa tadi? Yang beda apa? Boleh apa tadi? Boleh dibalik. Nah, boleh dibalik. Jadi fi mahalli jar mudhafun ilaihi ini bisa dibalik kalimatnya. Sampai sini ya. Dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi mudhafun ilaihi majrur. Boleh. Mudhafun ilaihi majrur. Boleh begini. Sama saja dengan fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Ada pertanyaan? Kan tadi yang baris-baris itu apa sih? Baris itu artinya zahir, jelas, kelihatan, nampak di kaki. Ya. Itu baris. Lawannya adalah mustatir. Mustatir itu nggak kelihatan. Bariun gitu. Nah, siapa yang masih mudeng belajar nahwu sekarang ini? Apa Ustaz? Siapa yang masih mudeng? Mudeng itu apa? Maksudnya Nggak mudeng kali. nggak mudeng. Nggak mudeng nggak. Maksudnya siapa yang masih belum paham, masih belum paham, nggak ada gambaran sedikit pun. Nah, Berarti belum mudeng kali itu. nah, siapa? Karena mudengnya dikit-dikit. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sama sekali nggak paham, nggak ngerti kenapa dia disebut isim ina, kenapa mansub, kenapa domir, kenapa wa alamatun nasbihi misalkan, kenapa alif gitu. Yang sama sekali nggak ngerti, ada nggak? Anda pengen tahu? Nah, man. Ngerti sedikit-sedikit Ustaz. Alhamdulillah, sedikit-sedikit alhamdulillah. Yang sama sekali nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, nggak tahu kenapa disebut mansub, kenapa disebut ini, siapa? Nggak apa-apa, nggak usah malu ya. Siapa? Ada nggak? Baik, coba gini ya sekarang. Harus tahu kondisi masing-masing coba ya. Tahu kondisi masing-masing. Jadi sekarang kira-kira sampai mana nih? Oh ini karena yang belum paham ini gitu ya. Ini itu ingatkan masing-masing coba. Misalkan kenapa disebut dengan dhamir muttasil? Saya nggak ngerti. Kenapa mabni? Nggak ngerti misalkan. Si mahalli jar nggak ngerti misalkan ya. Nah, sekarang ingetin apa yang tidak ngerti. Kemudian nanti setelah selesai kelas ini ada perubahan nggak kira-kira? Ini dari masing-masing. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Paham Ustaz. Nah, maksudnya setelah belajar ini ada perubahan nggak tentang i'rab ini gitu ya? Setelah belajar ini ada perubahan nggak gitu maksudnya ya? Ya maksudnya kalau ada perubahan alhamdulillah berarti meningkat gitu ya, berarti meningkat. Kalau tidak ada perubahan ini bahaya. Berarti nggak meningkat ini. Itu maksudnya ya. Atau sebelum-sebelumnya saja. Kita lihat dari ketika belajar pertama kali tentang nahwu ini dengan sekarang, dengan keadaan sekarang. Kira-kira ada tambahan nggak pengetahuan? Ada tambahan pengetahuan? Ada tambahan Ustaz. Ada penambahan. Tapi masih lupa terus. Kadang lupa. Masih lupa nggak Masal? Maksudnya karena abis dari sini sebenarnya apalagi gitunya suka masih itu yang diharapkan ya, yang diharapkan ya seperti itu. Jadi kalau masalah lupa sama, Ana juga sama ya. Kadang lupa, kadang nggak tahu.
dan nggak tahu. Intinya begini, jadi Anda menyarankan bagi yang tentu ya, kalau kita mengatakan i'rab itu susah banget, pasti pikirannya begitu. I'rab itu susah banget, pasti. Dan kalau Anda lihat ini pelajaran dasar dan pelajaran mudah. Setiap i'rab itu selalu mengulang kata-kata itu saja. Seperti ini misalkan ya, isim inna mansub wa alamatun nasbihi al-alif li'annahu minal asma'il khamsah. Selalu begini saja, mansub wa alamatun nasbihi li'annahu, marfu wa alamatu rafihi li'annahu. Begitu saja. Majrur wa alamatu jarrihi li'annahu. Selalu begitu. Selalu begitu. Ini nggak akan berubah-ubah. Jadi kalau misalkan belum paham, ikuti terus, sabar saja ya. Sabar dan ikuti terus. Jangan banyak libur itu inti. Jangan banyak goib. Kalau banyak goib nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung. Minimal kalau misalnya goib, minimal menyimak. Boleh. Baik, terus. Do sekarang. Do, lihat lagi ya. Do, ini dia termasuk al-asma al-khamsah. Dan dalam keadaan marfu. Kira-kira tandanya apa? Do, wow. Wow, sebenarnya itu mengi'rab sebenarnya. Itu mengi'rab. Saya itu. Baik, berarti kita tulis sekarang. Do, nah ini kedudukannya apa? Khobar inna. Nah, ini kita sebutkan khobaru inna. Dan khobar inna selalu apa? Marfu. Selalu begini, marfu. Jadi khobar inna yang pertama, do ini dia khobar inna. Yang kedua, ingat pasangannya khobar inna itu selalu marfu. Ingat itu aja dulu ya. Kalau misalkan ya ngerti. Atau kalau lebih jelasnya tadi rumusnya, ingat rumus khobar inna itu marfu. Maka tidak akan berubah lagi. Khobar inna selalu marfu, nggak akan mansub, nggak akan majrur. Baru sekarang nih, karena dia marfu berarti tanda rafa'nya. Bahasa Arab apa? Nah ini wa alamatu artinya wa-nya dan alamat tanda rafihi rafa'nya. Jadi wa alamatu rafihi dan tanda rafa'nya. Nah gitu ya. Tadi tanda rafa'nya apa? Wow. Nah berarti wa alamatu rafihi wow. Huruf waw. Kenapa? Li'annahu karena itu apa? Minal asma. Minal asma'il minal asma'il khamsati. Nah, kenapa khamsati kasrah? Karena dia Karena sifat untuk asma. Al-asma'i kenapa kasrah? ada jet. Gitu ya. Li'annahu minal asma'il khamsah. Dan ingat syaratnya al-asma al-khamsah harus apa? Mudof. Kita katakan wahwa Mudof. ya, wahwa gitu. Jadi harus ini harus dikatakan ini ya, bahwa mudof. Kalau lagi belajar, kalau misalkan sudah mahir nggak disebutkan juga nggak masalah, maaf. Sekarang ilmin. Nah kalau ini mudof berarti ilmin apa? Mudhofun ilaih gitu ya. Mudhofun ilaih, dan mudhofun ilaih itu selalu Majrur. Nah, dan tanda jarnya dengan kasroh. Kenapa kasroh? Majrur. Kenapa kasroh? Karena majrur. Gitu maksudnya ya. Karena kasroh. Nah, itu gitu. Nah, kita katakan berarti ilmin apa ya romnya? Mudhofun ilaihi majrur. Ingat ya, mudhofun ilaihi selalu majrur. Jadi jangan bingung lagi. Kalau ada mudhofun ilaihi maka katakan majrur. Kemudian wa ala dan tanda jarnya apa bahasa Arabnya? Wa ala matu jar gitu ya.
Jadi kalau majrur wa alamatu jarrihi, kalau marfu wa alamatu raf'ihi, kalau mansub wa alamatu nasbihi. Gitu ya. Ya. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya apa? Kasrah. Al-kasratu. Nah, kasrah lihat ilmin kasrah dia ya. Nah. Kenapa kasrah? Li'annahu Karena apa? Ismul mufrad. Dan untuk isim mufrad baik disebutkan ataupun tidak nggak masalah ya. Kita sebutkan di sini supaya mempermudah. Begitu. Jadi ilmin dia mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu ismul mufrad. Ada pertanyaan? Kalau menurut Anda jelas sekali ini ya? Gimana? Nah, Jelas, banget. Tapi mau hafalnya lupa-lupa dulu. Kenapa? Jelas kamu. Jelas ya, insyaallah. Hafalnya, apalagi kalau lisan, kalau tertulis masih mending. Kalau lisan sok grogi. Sahih. Iya betul tuh Bu. Nah, mumtaz. Masih benar. Dan pemahaman yang lebih kuat itu dengan cara menulis. Hafalan yang lebih kuat itu dengan cara menulis. Jadi kalau mau hafalnya benar-benar, pahamnya benar-benar gitu ya, tulis. Mungkin lisan, ketika lisan itu hanya setengah, tapi ketika ditulis itu akan lebih paham. Ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada jelas ya. Kalau tidak ada kita teruskan. Seterusnya apa? Nomor 3. Inna talibaini mujtahidan. Innatul libaini mujtahidan ya. Yang ketiga. Apa? Inna talibaini mujtahidani. Nah, kita lihat dulu sekarang. Kira-kira at-talibaini mujtahidani ini termasuk ke isim apa? Musanna. Musanna. Maka kita lihat ke buka pelajaran musanna gitu ya. Dan di sini yang diperlukan adalah nasab dan marfu. Musanna mansubnya dengan apa? Iya. Ya, marfunya dengan Alif. alif. Selesai. Gitu ya. Nasabnya dengan ya, marfunya dengan alif. Selesai bahasannya. Baik, kita lihat sini. Inna i'rab sendiri ya. Tadi sudah. Langsung saja ke at-talibaini. Talibaini. Berarti at-talibaini ini disebutnya dengan apa? Ismu inna gitu ya. Atau liba ini isim inna dan isim inna selalu mansub. Nah, berarti ismu inna mansubun. Nah, sekarang tanda nasabnya apa bahasa Arabnya? Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya apa tanda nasabnya tadi? Al-ya'u, tanda nasabnya adalah ya. Kenapa alasannya? Li'annahu al-musanna. Karena dia isim musanna. Baik, mujtahidan. Mujtahidan berarti apa dia? Khobaru inna. Dan khobar inna selalu marfu'un. Tanda rafa'nya wa alamatu raf'ihi na'am, tanda rafa'nya al-alifu. Kenapa? Li'annahu musanna. Begitu. Selesai. Gampang ya.
Bareng gampang. Ada pertanyaan? Tidak ada. Gampang sekali ya. Baik, seterusnya nomor 3 apa? Inna muslimina mujtahiduna. Mujtahiduna. Innal muslimina Kasal. mujtahidun. Kalau kita lihat ini, kira-kira isimnya isim apa? Muzakkar. Jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Tanda nasabnya dengan Ya. ya. Tanda rafa'nya dengan Wow. Berarti inna bukan nasab. mana? Kata usah nasab, rofa. Nah, apa? Salah apa coba ya? Nah, tanda nasabnya dengan ya, tanda rafa'nya dengan waw, saya. Ya. Nah, begitu ya. Nah, betul. Benar kan ya kalau salah? kadang ucapan itu nggak sesuai dengan pemikiran. Baik, laras. Al-muslimin. Muslimina. Al-muslimin berarti apa kedudukannya? Isna. Inna. Naam. Dan isinya selalu mansub. Kemudian wa alamatu nasbihi apa? Al-ya'u. Kenapa? Annahu Muzakkar salim. al-mudzakkari salimu. As-salimu ya. Lihat, as-salim ini dia sifat untuk jamak. Iya. Sifat untuk jamak, maka kedudukannya sama dengan jamak. Kalau jamak jamu doma, maka as-salimu. Jamak as-salima. Jamai as-salimi. Begitu ya. Kalau al-mudzakkar ini dia mudhafun ilaih, maka kasrah. Dari jamu. Dari mudahnya jamu. Iya, mudhafun ilaih dan jamak. Mudhafun ilaih selalu majrur. Tanda jarnya adalah kasrah. Karena dia mufrad. Begitu. Iya, tadi selama ini penulisannya Ana selalu salimi itu sangkain tadi naat manut gitu tadi. Bukan ya, salim ini bukan naat untuk mudzakkar, bukan. Iya. Tapi naatnya untuk jamak. Ya tadi yang Naatnya kesalahan baru tahu. Jadi kalau nulisnya jama'i, muzakkar salimi gitu. Jama'i. naam. Ya kalau jam'i mudzakkari as-salimi. Ya, jadi ini terangkan ya sebentar. Nah, coba tulis di bawah. Perhatikan kedudukan jama' ini. Kalau al-mudzakkar al-salim. Lihat, kalau al-mudzakkar ini kedudukannya apa? Mudhafun Ilaih. ilaih. Dan mudhafun ilaih selalu majrur. Dan tanda jarnya berarti kasrah di sini ya. Ini tetap kasrah. Kenapa dia kasrah? Karena mufrad, gitu ya, mufrad. Kalau as-salim ini dia naat. Naat untuk apa? Untuk jama. Gitu ya. Naat atau sifat untuk jama. Maka mengikuti kedudukan jama. Kalau jamaknya doma, jam'u berarti as-salimnya juga doma. Kalau jama' fathah, as-salimnya juga fathah. Kalau jam'i kasrah, maka as-salimnya juga Kasroh. Begitu. Tapi nggak berlaku itu ada alaf samsiahnya sama nggak ada. Karena ini mudhaf ke mana? Mudhaf ke ma'rifah. Ini ma'rifah jamak. Kenapa nggak pakai alif lam jamaknya? Karena dia jadi mudhaf. Nah, karena mudhaf nggak bertemu dengan alif lam. Iya. Gitu. Nah, tapi dia ma'rifah. Ini jamak dia ma'rifah. Kenapa? Karena mudhaf ke ma'rifah. Begitu. Mafhum? Ya, jadi as-salim ini mengikuti jamak ya, karena sifat untuk jamak, bukan mengikuti mudzakkar. Ada pertanyaan?
untuk bantuin itu jama, jami, jamu. Terus kalau kita mau nulis kapan jama jam'inya? Pertanyaan sama dengan menulis ya. Kapan menentukan dia jam'u, jam'a atau jam'i? Kita lihat jama ini isimnya isim apa? Isim apa? Isim Isim mufrad. Nah, isim mufrad. Maka berarti kalau isim mufrad dia dhammahnya ketika dalam keadaan marfu. rafa, marfu. Fathahnya dalam keadaan nasab. Kasrahnya dalam keadaan jar. Itu. Jadi kembali ke pembahasan mufrad. Ada punya jadi min Ustaz, jadi Nah, misalkan min ya, min jam'i gitu ya. Atau ila jam'i atau intinya dia dalam keadaan majrur gitu. Nah. Afum? Insyaallah. Alamati. Kan hapus ini ya. Nah, Ustaz. Nah. Kita kembali ke pembahasan kita. Balasan al-muslimin. Sekarang al-mujtahidun. Nggak ada pakai L. Mujtahidun. Khabar inna. Nah, berarti mujtahidun. Dia apa iromnya? Khabar inna. Khabaru inna. Dan khabar inna selalu marfu'un. Tanda rafa'nya wa alamatu rafihi. Apa tanda rafa'nya? Al-wawu. Tidak ada alif ya. Al-wawu. Li'annahu jama'un muzakkar As-salimu. Tapnya atas ya, belajar dari as-salim. Kelas. Ada pertanyaan? Tidak ada sahal ya? Jiddan. Sahal jiddan. Di Al-Quran banyak ya, Sapi. Nah, di Al-Quran banyak. Jangan menggunakan salim, intinya begini i'rabnya gitu ya. Baik di Al-Quran, baik dimanapun, intinya i'rabnya begini. Sama saja sebenarnya. Hanya yang penting harus tahu kedudukan, apa kedudukannya gitu. Itu yang utama. Ada dua lagi. At-talibatu najihat. Inna talibati najihat sama inna ahmada atsyan. Mungkin ini untuk PR. Untuk PR. Inna talibat najihat. Ini termasuk ke isim apa? Inna ahmada atsyan. Ini termasuk ke isim apa? Jamak taksir. isim mufrad itu. Isim mufrad ya. Jamak taksir dari mana? Atsyan bukan taksir. Bukan jamak, dia mufrad. Jadi inna ahmada atsyan ini i'rabnya sama dengan inna muhammadan mujtahidun. Ya. Apakah berlaku di sini mu'annas ya, Ustaz? Kalau inna talibat najihat ini masuknya ke jamak Mu'annas salim. mu'annas salim. Kalau inna ahmada atsyan ini masuknya ke isim mufrad, tidak berlaku apa? Tidak berlaku mamnu minas shalah, ya. Kenapa? Enggak pengaruh ya. Dan karena tidak terpengaruh, mamnu minas shalah itu yang berbeda dalam keadaan majrur, sedangkan di sini dalam keadaan rafa dan mansub. Jadi nggak ada pengaruhnya, ya. Jadi sama dengan isim mufrad saja. Itu PR 2. Inna talibati najihat, inna ahmada atsyan.
Dua Jadi ini langsung taukidin mabni ala fathi aja. mana? Gimana? Yang atas gak kah? Harfu taukidin gitu aja langsung Ustaz. Nah, harfu taukidin wa nasbin mabniun 'alal fathi. Ya itu. Nah. Oh namanya. Jadi ini untuk Bar ya, 2. Kerjakan Barnya latihan ya. Insya Allah Ustaz. Insya Allah orang Indonesia. Arab. Ustaz. Tapi catatannya tolong di-share dulu Ustaz. Insya Allah. Apa Ustaz ya Allah. Oke. Kalau bisa latihannya, latihan itu untuk mengembangkan diri. Jadi biasanya hasil dari latihan itu berbeda dari hasil penjelasan seperti ini. Latihan itu biasanya lebih mikir gitu ya. Nah, Allah. sebenarnya itu lebih mikir, lebih menggunakan otakmu. Daripada pertanyaan silakan sampai sini. Nanti setelah kita masuk ke al-maf'ul bih. Nah, ada pertanyaan silakan. Tidak ada, Yakfi? Yakfi Ustaz. Yakfi. Kalau tidak ada kita cukupkan berarti sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah Amin. kita masuk ke maf'ul bih. Dah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.